Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada sebuah anomali saya rasa ya dari para tenmul yang ada sekarang, yaitu mereka mulai sedikit berani mengungkapkan kebenaran. Jadi kalau saya katakan mereka itu misalkan sadar, ya entah ya, sepertinya tidak kalau sadar. Cuman karena memang di dalam media, di ruang publik itu sudah semakin terlihat dengan jelas bahwa memang penyidik kepolisian itu terlalu banyak memaksakan pasal-pasal yang memang tidak seharusnya diterapkan kepada Rusdi dan kawan-kawan. Maka mau tidak mau, agar tidak terlihat konyol di hadapan publik, mereka itu ikut dengan narasinya Rusdi dan kawan-kawan yang menyatakan memang banyak permasalahan di sini. Nanti saya akan buktikan ya, diantaranya akan kita saksikan ini pada perbincangan tadi malam tuh siapa, Ade Darmawan diantaranya, dan nanti akan ada satu lagi, cuman bukan pada video ini. Tetapi ya pada video kali ini ada sebuah hal yang menarik. Entah perbincangan nanti bagaimana, cuman Ade Darmawan itu menampilkan postingan dari X yang katanya punya Roy Suryo, tetapi Mas Roy tidak mengakui itu adalah milik beliau. Nah, nanti akan kita lihat nih bagaimana permasalahannya. Baik, kita saksikan dulu. Ini kalau tidak salah perbincangan dari Pak Al-Katiri dulu ya. Kita saksikan. Ini di Head to Head kita akan kembali berbincang-bincang. Saya akan kasih kesempatan kepada Pak Al-Katiri tadi membahas mengenai pasal-pasal yang akan disampaikan. Ya, boleh ditampilkan di layar untuk bisa dibacakan juga? Oke, kita sambil menunggu, mungkin Pak sambil menunggu bisa sambil dijelaskan juga Pak. Kalau ini kita bicara pasal 310, ini sudah? Sudah, 242, 246, silakan. Oke, coba ini dibaca ya. Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan dan sebagainya, ya kebencian, dan ini ada kata-kata di sini ya kan, berdasarkan. Jadi unsurnya itu, deliknya itu kata-kata berdasarkan. Walaupun kita kebencian, tapi kalau tidak berdasarkan ini nggak bisa. Coba berdasarkan apa itu? Ya kan? Ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, mental atau disabilitas fisik. Ya kan? Tidak ada ijazah di sini. Inilah yang membuat jaksa galau. Baik, itu kan betul ya. Kepada Pak Jokowi itu, kalaupun memang ini dianggap sebagai menyatakan perasaan permusuhan, kalaupun dianggap demikian, padahal tidak mengatakan itu permusuhan, itu tidak masuk. Kalaupun itu permusuhan atau kebencian terhadap satu atau beberapa golongan, jadi kepada golongan ini atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Jadi kalau misalkan atas politik nggak jadi masalah, perbedaan pendapat nggak jadi masalah, kita bilang termul tuh ya itu nggak ada masalah. Ya, gak ada masalah ini. Gimana sih? Kok dipaksakan masuk ke Roy Suryo? Emangnya Jokowi etnis? Emangnya Jokowi itu ras? Bangsa dia itu? Ya, bukan. Jokowi kalau misalkan gak suka sama bangsanya, sama Jawa misalkan begitu ya, nah itu bisa jadi bermasalah. Ini, jadi walaupun saya kebencian saya sebutkan, tapi kalau tidak berdasarkan ini nggak bisa. Kebencian nih, jadi benci nih ya? Ya memang benar. Saya juga bukan polisi aja yang ngerti hukum, kami juga ngerti. Ya. Cuma ini 246 juga demikian. 246 ini sebenarnya ini dari 160 asalnya, tapi 160 kita nggak ada. Ya. Di apa klaster ini. Klaster ini nggak ada. Oke, tapi kami boleh membahas itu. Ya. 160 itu sudah deliknya material, dulu formil. Itu putusan MK nomor 7 tahun 2009. 160 yang tadinya ya. Iya, walaupun ya ini, coba ini mengatur tidak pidana, menghasut. Ini dulunya orang baru menghasut aja sudah dilaporin, ditangkap. Sekarang nggak bisa, katanya bakar mobil itu. Ya. Kalau nggak ada yang bakar nggak bisa, ada yang bakar lah baru kena. Harus kena, tapi ini kenapa dikenakan? Walaupun tidak ada di klaster kita. Ya. Baik, itu bagus ya, karena ini lebih menjamin demokrasi. Jadi orang bisa ngomong, ya kalau misalkan tidak ada tindakannya, berarti kan tidak ada rencana apapun di situ. Itu laporannya dia, Ade siapa? Kurniawan. 160, berarti tidak terbukti kan? Berarti apa? Fitnah kan? Kami akan laporkan itu. Ya kan? Itu nanti ini dalam proses ini. Jadi 3 orang ini sudah tidak relevan lagi. Karena pasal-pasalnya sudah diganti,
yang mana tidak ada pasal laporan mereka. Udah nggak ada lagi. Coba pasal lain. Ini nggak bisa. Ini silakan. Pasal lain. Saya jelaskan. Ini pelajaran hukum gratis. Adik-adik. Coba. Ini penting. Pasal lain. Kita coba pasal lain. Ya. Ini tinggal sedikit ini, nggak usah Kita khawatir. slide, kita slide. Ini kan judulnya, ya kan? P21 apa bebas? Kami yakin bebas karena ini bukan bukti 709 dokumen, bukan deliknya tidak kena. Pasal Unsurnya. 32, pasal 35 Ini Pak Katiri. 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak bla bla bla, ya kan? Mengubah dan menambah apa? Dokumen elektronik milik orang lain. Informasi elektronik. Jadi yang dimasalahkan itu informasi elektronik, bukan fisiknya. Contohnya saya mengupload fotonya Michael Jackson. Nah, Itu milik saya. Informasi elektroniknya itu milik saya, bukan milik Michael Jackson. Yang dirubah itu. Ini bukannya analognya Jokowi, tidak. Ya kan seharusnya siapa? Orang yang mengupload itulah yang melaporkan. Ya, Kenapa dilaporkan. Jokowi yang melaporkan? Kalaupun ada perubahan di situ, makanya Rismon yang kena sebetulnya dengan pasal ini kalaupun mau. Yang memiliki dokumen informasi ini. Ini kan ini jelas. Ya kan? Menunjukkan sesuatu, ya kan? Dokumen elektronik milik orang lain. Informasi elektronik. Informasi elektronik siapa? Dian Sandi punya. Ya kan? Yang 35 ini jelas kan? Ijazah siapa ya? Loh, tapi kan elektronik. Apakah Jokowi yang naruhkan elektronik? bukan. Ya, itu data dari Kan, mana? loh, ini- Dian Sandi dapat dari mana? Ya nggak tahu Ini Dian Sandi, pakai Dian informasi Sandi harus elektronik. kena. Udah tahu pemeriksaan usia Dian Sandi? Saya ini orang BAP hukum, Dian Sandi udah bacanya tahu nggak? pasalnya, Iya. unsurnya tidak kena. Makanya Dian Sandinya harus kena. Orang yang Dia mengupload mengubah. itulah Ya, yang ya, jadi. ya. Ah, ya, Kan jelasin, saya bilang, Gak usah kita Monggo, monggo, silakan. saya Michael Jackson contohnya, saya kasih Nanti fotonya Michael Jackson. giliran kita ya. Ya, Punya setelah siapa? Yang mengupload adalah saya. Nanti saya jelasin soal Bawi skripsi milik itu ya. siapa? Nggak Saya. ada ijazah Seharusnya saya yang keberatan. asli, nggak ada skripsinya. Bukan Dari dulu udah Jokowi yang dijelasin Mas melaporkan. Roy. Oh nggak harus dijelasin. Oke, Harus. lanjut. Baik, Enggak ini sebentar. Itu valid argumennya karena di situ ada dua perkara. Satu sang pemilik wajah, satu lagi sang pemilik foto. Yang disebut dalam pasal 32 ini yaitu dokumen elektronik ya, informasi apa? Ya tadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, betul. Itu dokumen elektronik. Siapa pemiliknya? Yang mengupload itu adalah pemiliknya, dokumen elektronik itu. Nah, itu apabila terjadi perubahan di situ, maka bisa dianggap itu adalah pidana apabila yang memiliki itu mengajukan. Adapun Michael Jackson ya dalam contoh ini itu yang punya image rights. Jadi nanti yang masuk nggak bakalan ini. Masuk adalah apa? Gugatan perdata paling. Kenapa kamu itu memotret saya tanpa seizin saya? Dan misalkan itu dikomersilkan. Itu bisa dituntut. Kalau ada image rights-nya. Makanya tuh di pemain sepak bola itu kan rame-rame ada image rights itu. Aduh, ini Rifai itu malah konyol begitu. Terus itu ijazahnya milik siapa? Loh, ini kan disangkakan pasal 32 yang berkaitan dengan dokumentasi elektronik. Bukan dokumentasi yang apa itu namanya itu analog, bukan yang itu. Jadi yang seharusnya memang kalau ada keberatan di sini melaporkan siapa? Dian Sandi. Kalaupun memang di situ ada rekayasa terhadap dokumen elektronik yang bersangkutan. Kalau Pak Jokowi merasa keberatan ijazahnya itu diupload, Pak Jokowi ini yang melaporkan Dian Sandi, begitu. Laporkan oleh Jokowi siapa? Dian Sandi itu karena dia sudah mengupload tanpa izin Joko Widodo, yang mana yang bersangkutan ini yang memiliki ijazah analog itu. Lah kan di Rosyuri cuman ini ada dokumen elektronik tidak dirubah, itu kan cuman apa namanya itu melakukan penelitian yang mana membandingkan dengan yang serupa dari yang dimiliki oleh Roy Suryo yang seharusnya ini demikian dan demikian, tetapi ini tidak demikian dan demikian. Atas kesimpulan itu maka 99,9% palsu tuh ijazahnya Jokowi. Seterang benderang itu. Saya tahu kenapa jaksa sampai 90 hari yang seharusnya dilanggar undang-undang, dilanggar semua apa namanya KUHP, dilanggar apa 27A, 28 27A ini menarik lagi, dicabut, sudah nggak ada lagi. Ya. Karena seperti Pak Didit katakan, kalau 27A ini masih dipakai, 310 tidak bisa dipakai. Karena unsurnya sama. Nah, kalau 27A ini tetap dipakai, itu ada putusan MK 105 bahwa jika yang dikritik atau yang diprotes adalah pejabat negara, maka tidak bisa dilaporkan. Iya. Makanya dicabut. Jaksanya galau, kesian ini jaksa ini sekarang. Oke.
Ya kan? Kemudian Oke. satunya lagi. Oke, bisa dipercepat Pak. Kita Oke, ini sudah cepat. Oke. Itu percepat slide. Kita ini terakhir ya Pak. Ya, ini. Terakhir ya. Coba. Ini yang kata Pak Didi tadi saya tambahkan karena sudah dijelaskan. Coba ayat 3. Pembuktian bagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut dapat dituntut atas Pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan. 433 maksud saya. 433. Ini bukan. Ya. 433. 433 Oke. slide Sebentar. terakhir Ini dijelaskan. ayat 3 baca. Perbuatan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Oke. Dah. Ijazah ini kepentingan siapa? Ijazah publik ini. Dia nggak punya kepentingan umum, maka pasal ini tidak bisa dipakai. Inilah yang menyebabkan jaksa kebingungan. Maka diminta dikembalikan ke polisi, kepolisian mengeluarkan sprindik. Kacau dah. 3 kali. Baik. Dah, kacau banget pokoknya. Dan ini bertentangan dengan putusan MK. Tidak ada sprindik double, apalagi triple. Makanya apalagi kalau saya tarik ke Mabes, di Mabes itu belum selesai. Yang mana laporan orang-orang itu, ya kan, 263, 264 itu belum selesai. Baik, Ya. baik. Saya harus kasih kesempatan. Baik, itulah saya maksud tadi bahwa penyidik di sini cuman main lempar pasal saja kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu tanpa melihat unsur yang ada di dalam pasal itu. Karena kalau misalkan si penyidik ini dari Polda Metro ya mau menegakkan keadilan, seharusnya bukan hanya melihat pasal yang kira-kiranya bisa disampaikan atau bisa dikenakan, tetapi lihat unsur yang ada. Makanya pasal-pasal yang disebutkan tadi tidak memenuhi unsur. Lah ini kok tidak memenuhi unsur, kok malah dilayangkan. Nah ini ya, untung tidak panik Refli Harun dan kawan-kawan itu, untuk tidak panik karena mereka sedari awal para termul itu mempropagandakan supaya Refli Harun dan kawan-kawan sebagai kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk melakukan pra peradilan. Itu pun bakal diomongin lagi sama si Ade Darmawan nih. Kita lanjutkan dulu ya. Yang mana itu adalah jebakan. Bang Ade, ada yang ingin ditanggapi? Ya. Kami juga sudah bisa menampilkan Ya, tadi dokumen silakan yang ditampilkan silakan dulu, boleh ya. ditampilkan. Silakan. Ya, nih. Ya, Twitter. ini Ya. Twitter kalau nggak salah atau akun X tuh. Apa? Ya. Itu kapan? Nah, itu di Masih bawah bisa tanggalnya tuh diakses Februari nggak? tuh, Februari 24 tuh. Lah iya. Tuh. Itu milik Februari siapa? 24 2020. Ya. Ini saya bantah. Ah, Nggak ada Sebentar, Mas Ini Bro. saya bantah, nggak ada. Ya, silakan membantah, tidak ada masalah. Iya, ini bisa diakses. Kita, Informasi elektronik itu harus bisa diakses. ya. Kalau nggak bisa diakses, print out tuh namanya cetakan fotokopi. Fotokopi Jadi- itu asli Pak, enggak? Nggak bisa. Jadi Kalau gini, sudah nggak bisa diakses, nggak saya bisa. dulu dong, saya Tapi Iya mati. jejak digital bisa Nggak. kebaca. Oh bisa, silakan. Secara Makanya silakan dibaca. forensik. Nggak ada. Ya. Jejak digitalnya nggak ada. Coba Anda baca Iya. pasal 6 Undang-Undang IT. Betul. Harus dapat diakses, Iya. dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Dan secara utuh. Kalau nggak bisa, tidak sah. Kalau pelaku Tidak kejahatan sah. menghilangkan Nggak bisa. Jadi dia lepas Nggak Siapa kejahatan. yang menghilangkan? Nggak ada. Kok Faktanya misalnya pelaku itu bukan kejahatan milik melakukan dia. penipuan, Iya. setelah nipu dia menghilangkan. Coba dicek. Apa bebas? Dari mana tahu? Nggak ada. Tidak kan? Kita Tetap jelaskan bisa dulu. dilacak. Nggak ada. Kita jelaskan Bisa dulu. dilacak oleh Faktanya. Nggak ada. Apa yang ingin Ya, disampaikan? ya, ya. Bang Ade silakan. Bang Ade silakan. Kita dengarkan dulu. Sebentar, Bang. Nggak Ade bisa. Kurniawan. Saya Nama jawab. saya ditulis-tulis padahal ini bukan Itu saya. Kita dengarkan dia. dulu Bang Roy, kita dengarkan Bukan dulu. dari Ini- Kurnia. Nggak Dengar bisa. dulu, dengar dulu. Ini kita dapatkan. bisa bukti palsu, Sebentar, menyebut bukan nama bukti saya, palsu. tapi bukan saya, gimana? Ini kita Nggak dapatkan. bisa. Sebentar. Ini ya X diklaimnya tahun 2020. Tahun 2020 itu masih Twitter dari informasi yang saya dapatkan di sini. Tahun berapa Twitter berubah jadi X? Yaitu pada bulan Juli tahun 2023. Dan pada tahun 2020 sebagaimana diklaim oleh siapa? Ade Darmawan ini, kalau saya tidak salah, namanya juga dulu belum KRMT Roy Suryo belum. Setahu saya sih ya. Cuman nggak tahu. Tapi Roy Suryo ini sudah mengatakan ini bukan pos miliknya, tapi saya juga tidak tahu apa isinya ini. Sebentar kita bacakan ya. Sebenarnya sungkan apa ya? Posting ini bukan haknya, tetapi agar tidak seuzon ini temuan forensik terhadap hal yang
Memang ada salah ketik, harusnya SPP. Apa ini ya? Dari Ya siapa? di salah Dari siapa? satu Dari salah sumber siapa? kami, ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini Loh, sumber dari siapa? kami. Nggak bisa, itu bukti Sumber palsu. kami nanti Bukti kita palsu, Mas, sampaikan nggak bisa. karena dia jadi Udah saksi nggak juga ada. untuk Mas Roy. Udah nggak Sebentar, ada. dia juga jadi saksi, Nggak jadi bisa. Mas Roy, Nggak jadi bisa. saksi, jadi Nggak udah. bisa. Nah kembali pada laporan kami. Nggak bisa tampilkan ini. Yang saya mau Nggak tanggapi, bisa. yang saya mau Nggak tanggapi bisa. Aduh, kacau. kembali Bukti pada palsu laporan kami. ditampilkan. Gimana Pak Didit kalau bukti Pada palsu kayak gitu? klaster Iya. 160 Kita dengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Ya. Beri kesempatan Para bisa 160. bicara. Bukti palsu nggak bisa tampilkan. itu Kalau bukti klaster- palsu nggak bisa. Ini bohong. Mas Roy kan klaster Iya, kedua. Sebentar. Kalau bukti palsu saya keberatan. Bang Roy, kita dengarkan Saya terlebih tidak dahulu. bilang ada bukti palsu. Bukti palsu ini palsu, bukan saya. Kita dengarkan Iya, dulu, sudah, kita dengarkan ngaku atau dulu. tidak terserah Mas Roy. Nggak bisa dipakai. Iya terserah Mas Roy. Nggak bisa. Anda Terserah Mas mengamalkan Roy. bukti palsu. Terserah Mas Roy. Bukti palsu nggak bisa. Anda mau mengaku atau tidak? Urusan Anda. Poinnya apa? Pak Poinnya? Didit aja jawab. Jadi gimana Bang? Coba Poinnya jelasin apa dulu ini? Bang. palsu. Kita dengar dulu konteksnya Bang Roy. Kita pertama Ini mau jelasin apa nih? Iya. accountnya itu betul nggak? Akunnya betul nggak? Harusnya diperiksa dulu Ini bukan akunnya akun ini saya punya di mana? siapa. Nah, Oke. gini, gini. Saya bisa Kalau ada bikin orang yang juga. ngaku saya di mana? Saya Kita bisa dengarkan bikin konteksnya. 1000 account siapapun namanya. Kemudian itu pakai foto itu kan banyak yang akun fake. Banyak. Kita dengarkan konteksnya Bang Ade Tidak dulu, mengakui. silakan Bang. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Saya tidak memaksa Mas Roy harus mengakui ini. Tapi nggak usah nampilkan bukti palsu. Loh. Nggak boleh. Kenapa Mas Roy sakit hati Pak kalau Iya ini? kan Anda Jadi- bikin bukti palsu. Jadi Kan? Anda menyangka Anda ini adalah melakukan bukti akunnya Roy palsu. Suryo? Nggak Bukan. bisa. Jadi ini Ini siapa kami ini? mendapatkan akun seperti ini. Oke. Kemudian Siapa? ini kami minta Dari selidiki siapa ngaco oleh ini? Ini nggak kepolisian. boleh. Ini Nggak benar bisa. atau tidak? Poinnya apa? Bahwa poinnya Tahun 2020 sudah ada ijazah. sudah ada penampilan ini. Nah, nggak Saya bisa. waktu Itu yang kami- itu yang nggak kami- diperiksa itu yang tentang kami ini lihat. loh. Udah, Saya udah. nggak diperiksa. Itu Nggak yang kami diperiksa. Saya lihat. nggak diperiksa sama Ini sudah sama diserahkan ke polisi. penyidik. Sudah. Ah, ya Mana sudah. 2020 Penyidik isu tidak ini menanyakan. belum ada. Jadi dalamnya Sudah. aja. Jadi Dilacak Isu bisa ini kan belum dilacak. ada. nanti kita 2020 lihat ini ngaco banget. dilacakkan bisa. Mas, Makanya kalau saya mau bilang. bikin bohong itu yang kira-kira. Bukan, Ya, anu bukan. Saya Gus kalau Dur ini saja bukan tahun Mas Roy, 2020. kita bersyukur Mas. Lah ya udah. Ya sudah. Nggak usah tampilin ini bukan. Kita bersyukur Gus Dur kalau itu ini bukan Mas 2020. Roy. Iya, bukan. Nggak usah marah-marah Mas Roy. Makanya nggak usah nampilkan bukti palsu. Nggak apa. Anda bohong. Saya tidak bilang ini bukti palsu. Tenang, kembali, boleh kembali ke tempat. Kasus Gus Dur Bambang Tri itu 2022. Ya, ini 2020. Bohongnya goblok banget orang ini ya. Ya, jadi bikinnya gini. sebelum- Tenang Bang Jadi Roy, gini. dijaga, Ini persis dijaga, kayak- ya, kata-katanya ya. dijaga. Persis kayak Kata-katanya ada orang yang dijaga Mas Kata-kata dijaga. Roy. Mas Roy, Mas Roy. belum lahir. Ini ibunya bayinya lahir dulu daripada ibunya. Ini sudah ketahuan Aduh. tayangnya di mana. Ibunya Dan itu gimana? urusan penyidik. Kita Nggak tidak mau masuk bisa. ke materi perkara. Nggak Itu nanti bisa. kita. Nah, Lah, iya, kembali nggak kepada bisa. 160 Mbak. Apalagi bukti Iya, palsu. 160 dikatakan. Itu bisa sekali dibuat dan Ade dan Roman juga tidak menjawab apakah ini masih bisa diakses atau tidak. Cuman kalau dari pertanyaannya Mas Roy, sepertinya itu memang sudah tidak bisa diakses. Nah, apabila itu sudah tidak bisa diakses, berarti itu mungkin bisa diakses oleh sebagian orang yang memang punya akses ke situ. Tapi kalau misalkan punya akses ke situ dengan screenshot yang seperti itu dari tahun 2020, itu sepertinya tidak akan X tulisannya. Itu tulisannya bakal Twitter. Mungkin ya kalau misalkan memakai Wayback Machine misalkan, itu tidak akan X tulisannya, bakalnya Twitter. Cuman saya tidak tahu. Dan apa inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Ade Darmawan dengan menampilkan postingan X yang diklaimkan itu miliknya Roy Suryo? Saya juga tidak jelas itu. Apa maksudnya? Kan Dulu. bahwa Jangan ini bukti kemudian palsu, kan ngapain tidak ada. ditayangin? Saya ingin Sebentar. tahu. Yang kita laporkan 160 28 ayat 2. Oke. Itu di klaster Mas Roy masih ada 28 ayat 2. Mana? Kalau di 160 Aduh, ini banyak banget bohongnya ini. di Ini orang ini bohong banget 160 nih. itu ada di klaster pertama. Tuh. Enggak, Ini itu benar. dalam Tapi perubahan pelapornya tidak adalah ada Leo lagi. Cumanan. Iya. Ya, betul, Dalam betul. perubahan ini tidak ada Bukannya Pak Jokowi. Betul, betul. Nah, itulah diakui. yang Berarti masih ada. dimasalahkan. Enggak, Ada Leo Cumanan itu penyelundupan siapa? pasal. Enggak, masih ada kan? Enggak ada 28 ayat 2. Masih ada. Begini. Tapi saya bilang 28 ayat 2 Beliau kan dia tadi. diperiksa. Kan dia 28 ayat 2. Enggak, begini, sorry. Saya luruskan ya. Ya. 28 ayat 2 itu masih ada di penetapan Tapi pelapornya tersangka. Leo Cumanan. Pelapornya berasal dari Leo Cumanan, Orang yang bukan punya Pak legal Jokowi. standing. Di sanalah dimasalahkan ini ada pasal diselundupkan oleh subjek pelapor. Iya, itu selundupan masalahnya. juga. Ya. Nah, Jadi artinya gini. Gitu. Artinya gini. Baiklah, itu kan kalau misalkan si Ade itu mengakui di situ ada pasal memang dimasukkan ya ke dalam apa yang disangkakan oleh Roy Suryo, tapi atas laporannya Le Cumanan itu kan bukan pihak yang berkonflik di sini.
Jadi mengakui juga memang nih Ade Darmawan bakal mengakui bahwa itu memang bermasalah, tapi dia tidak mengkritik kepolisian sama sekali, tapi dia bilang apa? Masukkan saja pra peradilan. Tuh maunya si Ade Darmawan tuh. Itu di klaster pertama dan klaster kedua 160 itu ada di klaster pertama. Ya. Ya, di klaster kedua ada 28, itu betul nggak? Nah, artinya begini, kalau misalkan katakanlah ini penyelundupan pasal, ini ditarik-tarik, ini dihapus. Kami ini pelapor, Pak. Ya. Ya, pelapor itu Punya datang legal melaporkan standing, ya? selesai. Pelaporan Ya, ada legal standing-nya, itu Pak Didi. kembali kepada penyidik. Bagaimana mereka mengakumulasi sesuai dengan teknik penyelidikan mereka sampai ke penyidikan, sampai penetapan tersangka. Nah, kalau misalkan kata saya sepakat dengan Bang Al-Katiri, saya sepakat dengan Pak Didi bahwa ketika ada kesalahan tentunya ada instrumen hukumnya, Pak. Saya sepakat, saya tidak membantah abang-abang di sini. Monggo silahkan. Mari kita rangkum. Kalau saya loh ya, kita rangkum, kita prapit dong, proper. Iya kan? Nggak Kalau seperti memang itu. yakin bahwa ini bisa lolos, Nggak bisa kenapa jabat. tidak? Maksud saya begitu. Terlalu picik. Coba lihat nih ya, pengennya begitu memang termul itu. Ini siapa saja sudah laporin begitu. Nah nanti diterima atau tidaknya serahkan kepada penyidik. Regardless ya, penyidik itu saat dia menentukan pasal-pasal terhadap tersangka itu kena atau tidak, pelapornya itu dia punya legal standing atau tidak, orang yang disahkan oleh undang-undang untuk melaporkan atau tidak, si Terbul mah nggak mau mikir. Dan tatkala sudah jelas sekali bahwa penyidik dalam hal ini memasukkan pasal-pasal yang mana diantaranya itu pasal susupan, karena tadi itu adalah pasal yang bukan dilaporkan oleh Joko Widodo tetapi dilaporkan oleh Jumenan, yang mana ini seharusnya tidak digabungkan. Masa digabungkan begitu ya? Ya sudah masih Lecu ini dia bukan pihak yang berkonflik begitu. Kemudian ini kok bisa datang kemudian, tapi kok malah dimasukkan ke situ? Kan ini jadi sebetulnya kasusnya siapa ini? Ini Lecu lawan Roy Suryo atau Roy Suryo lawan Jokowi? Ya. Kan jadi ada ketidakpastian hukum di sini dan banyak sekali pelanggaran. Dan itu diakui oleh si Ade Darmawan tadi kan, itu masih ada di situ dan itu memang dari Lecu. Baik, kalau di situ memang ada pelanggaran, nggak apa-apa, langsung saja masuk pra peradilan. Loh, pra peradilan itu apabila ya di situ ada perkara-perkara yang memang merasa keberatan atas pasal-pasal yang belum jelas. Bukan atas pasal-pasal yang jelas. Ini dari awal sudah jelas. Lecu ikut-ikutan di sini memasukkan pasal supaya disangkakan kepada Roy Suryo, padahal Lecu ini bukan salah satu yang berkonflik dengan Roy Suryo. Itu kan sudah jelas. Ini bukan masalah pra peradilan, ini adalah masalah normalisasi, upaya normalisasi dari Ade Darmawan dan para termul atas kesewenang-wenangan penyidik karena ingin mengakomodir Tuhan mereka. Dalam hal ini Polda Metro begitu ya. Siapa Tuhannya? Ya itulah. Ya, Jokodok. Artinya, monggo silahkan. Masyarakat kan tidak tahu. Kemudian langkah-langkah pengacara berusaha mengamputasi dengan menghadap Irwasum, dengan menghadap petinggi-petinggi Komnas HAM dan lain, itu kan mengamputasi hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena instrumennya harusnya ketika ada penerapan pasal yang tidak tepat, administrasi yang salah, penetapan tersangka yang buru-buru, yang tidak sesuai dengan hukum. Saya mau tanya Pak Didi, Iya, apa jalannya Pak Didi? banyak. Apa itu? Gak cuma Satu, rapid, ya. makanya Jadi pakai otaknya. ini diberesin dulu manajemen Setuju. penyidikan. Iya. Melalui Maksudnya CLS. untuk itu Ya. apa yang harus dilakukan? Jadi begini, ini ada 6 pasal di klaster 2. Nah, 4 pasal selundupan. 3 asli dari Pak Jokowi yang tidak ditemukan dalam narasi. Ya. 1 pasal selundupan dari 3 orang pelapor. Cuman 1 pelapor sih yang masukin pasal itu. Nah, pasal ini tidak dilaporkan juga oleh Pak Jokowi. Yang sebenarnya kalau kita bilang Pak Jokowi ini yang punya Banda. Gak bisa orang lain ngaku-ngaku korban. Itu yang pertama. Nah, 4 pasal sedang diuji di CLS. Kalau diuji ternyata dinyatakan benar ini ada pasal selundupan dan ada pelapor selundupan yang mengakibatkan 1 pasal lagi selundupan, artinya tidak bisa didakwa nantinya, tidak bisa di P21. Ya. Nah, barulah kita ajukan praper. Jangan sekarang praper, kita tahu praper. Iya. Oke, itu kita tunggu.
Prapernya. Sebentar, Baik. sebentar. Kita tunggu Baik. prosesnya selesai Oke, dulu. tahan dulu. Oke. Lo katanya tunggu P21, tapi kok malah tunggu pra peradilan ya. Jadi itu si Termul itu udah kayak sepertinya begitu ya. Ini mah analisa saja ya, analisa seuzon nih. Kalau kita mau mengumpulkan puzzle-puzzlenya, sudahlah masalah Roy Suryo ini apapun masukkan saja dulu. Supaya nanti apabila mereka ada keberatan, mereka masuk pra peradilan. Yang mana pra peradilan itu hakimnya cuma satu, dibelinya mudah. Kalau pra peradilan ini sudah menyatakan tok ini masuk, itu sudah punya kekuatan hukum. Jadi di atas hukum meskipun sekonyol apapun tuntutan dari penyidik itu, dia tetap masuk dan di persidangan dia tidak akan bisa digugat. Jadi nanti semua pihak di sini memiliki kepastian hukum. Polisi seancur apapun penyidikan mereka punya kepastian hukum dari sidang pra peradilan itu. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam ke dalam kejaksaan, ya dimasukkan kepada kejaksaan pun gak bakalan mikir dua kali karena memang tidak ada permasalahan di situ. Ada ketetapan dari sidang pra peradilan dan pra peradilan tidak bisa banding. Nanti juga masuk ke pengadilan, ini pun tidak bisa dikorek tuh kesalahan yang keluar dari kejaksaan dan yang keluar dari kepolisian, dari penyidik, itu pun sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena sudah ada ketetapan hukumnya. Ya itu mah apa ya, upaya untuk melemahkan diri sendiri. Makanya bagus pra peradilan tidak dijalankan. Dan kenapa para Termul itu ingin supaya Refli Harun dan kawan-kawan itu masuk pra peradilan. Dan harus ingat ya, kita ini adalah negara demokrasi. Tidak ada satu pihak yang memiliki kekuatan secara absolut di dalam mengurus perkara. Termasuk di dalamnya ini adalah keberatan atas penyidikan dari penyidik. Tidak mesti harus lewat pra peradilan, bisa lewat yang lain. Termasuk tadi itu salah satunya kepada sidang CLS dan lain Komnas HAM misalkan dan lain sebagainya. Itu nanti kalaupun dia tidak dimasukkan ke dalam gugatan pra peradilan, itu bisa dipakai sebagai bukti untuk di dalam persidangan bahwa kejaksaan dan kepolisian di dalam menentukan Roy Suryo dan kawan-kawan misalkan sebagai tersangka sampai masuk P21 sampai masuk pengadilan itu penuh dengan permasalahan. Nah ini jadi bukan cuma satu-satunya lah. Saya nggak heran juga karena sudah terjawab kenapa para Termul itu kok terus-menerus prapid begitu, dan kenapa penyidik itu seolah-olah juga menguji mentalnya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan banyak sekali pasal-pasal yang jelas di depan mata kita itu adalah pasal-pasal yang tidak layak dituntutkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Malah ada pasal selundupan sendiri, malah itu pun diakui oleh Haddad Darmawan sendiri. Demikian ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.